tidak akan ada anaknya orang Kristen yang diberi nama Yudas. Kenapa? Padahal Yudas itu nggak tentu yang pengkhianat. Ada Yudas saudara Yesus. Kenapa nggak mau diberi nama Yudas? Karena dia akan capek nerangkan. Aku bukan yang Iskariot, aku saudara Yesus. Tiap kali ketemu orang tanya, jawab begitu, capek juga dia. Jadi nama itu jangan dianggap enteng. Bagi saudara yang masih mengakui nama Tuhan lain, mintalah Roh Kudus menerangkan betul-betul. Ini serius. Kawan satu warga, kawan satu marga. Kalau orang Hokkien bilang satu seh. Satu nama keluarga, bukan nama yang lain. Nah, mungkin saudara tanya, bagi yang belum tahu, ya tapi kenapa dalam kitab suci kita kok ada nama Tuhan yang lain? Yang membuat rancu, bingung banyak orang Kristen. Nama pribadi, Allah itu nama pribadi. Nah, di dalam pengajaran gereja itu jadi Tuhan, jadi pangkat. Ini rancu. Lagi sekali renungkan ini. Kalau saudara sadar pada bagian ini, maka nggak ada orang ribut. Lagi sekali, nama itu bukan predikat. Oke, gambarannya begini. Kalau Barack Obama itu jadi presiden sampai 5 dekade misalnya. Jadi 50 tahun dia nggak turun jadi presiden misalnya. Seperti Castro baru saja pensiun. Berapa puluh tahun dia jadi presiden. Maka nama Barack Obama itu identik dengan presiden. Karena begitu lamanya dia jadi presiden. Tapi tidak mungkin Presiden Republik Indonesia yang sekarang namanya Susilo Bambang Yudhoyono, presidennya predikatnya diganti dengan nama. Coba dengarkan. Apa benar kalau kita berkata Barack Obama Susilo Bambang Yudhoyono? Salahnya di mana? Loh, cepat jawab. Iya, Barack Obama itu nama. Walaupun dia presiden. Tapi presiden tidak semuanya Barack Obama. Jadi kalau saudara ditanya orang atau tanya saya, jadi menurut Pak Daniel, Allah itu Tuhan atau bukan? Saya jawab, dia Tuhan. Tidak diragukan lagi. Sama seperti orang tanya, kalau begitu, Barack Obama itu presiden atau lurah? Jawabannya apa? Iya, jelas presiden. Nggak usah diperdebatkan. Dia juga bukan ketua RW, dia juga bukan gubernur, dia itu presiden. Nggak usah dipersoalkan. Tapi kalau kita di Indonesia, jangan panggil Barack Obama. Salahnya di mana? Walaupun dia presiden, namanya, dan dia bukan presiden Republik Indonesia. Jadi kalau orang tanya, jadi menurut Pak Daniel Allah itu Tuhan atau bukan? Saya nggak ragu-ragu. Saya jawab, dia Tuhan, tapi bukan Tuhan saya. Itu Tuhannya orang Muslim. Hargai sesembahan mereka. Sama seperti Wisnu. Nggak usah ragu-ragu. Wisnu itu Tuhan. Tapi Tuhannya siapa? Orang Hindu. Karena Allah, Wisnu, Yahweh, Yesus itu nama, bukan pangkat. Nah, ini buat kita itu rancu. Kita punya Papa namanya Yahweh dan Tuhan kita namanya Yesus. Itu jelas sekali, saudara. Gak usah ditanya-tanya lagi. Walaupun Yesus itu Tuhan buat kita, apakah dia bisa jadi Tuhan diakui oleh agama lain? Kenapa orang Hindu gak mengakui Buddha sebagai Tuhannya? Apakah mereka dianggap salah? Begitu pula sebaliknya. Begitu pula orang Islam. Mau nggak mereka nyebut Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Orang Hindu pun tidak akan panggil Allah itu Tuhan. Karena bukan Tuhan mereka. Orang Hindu mengakui Yesus Tuhannya orang Kristen, Allah Tuhannya orang Islam. Mereka mengaku. Nah, rancunya itu di sini, saudara. Maka itu nama itu untuk memanggil, untuk dipanggil. Kalau kita panggil nama yang salah, maka bukan Tuhan kita yang datang. Ini yang membedakan. Jadi kita ini terpecah belah dari dua nama. Satu nama organisasi kita, dua nama Tuhan yang lain itu yang kita sebut. Kembali ke Yohanes 17 ayat 11, jelas sekali. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia.
Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, ini permintaan yang gak main-main. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kalau saya balik, kalau kita tidak di dalam nama satu Bapa, maka kita tidak akan menjadi satu, karena nama Bapa kita beda. Hari Kamis pagi saya di Denpasar, saya cuma 4 jam di Denpasar. Kamis siang saya kembali, terus Jumat ke sini. Kenapa saya cuma sebentar ke Denpasar? Saya harus ketemu calon menantu saya. Anak kami laki, dan ini dia ketemu calonnya. Sudah lama mereka berhubungan, cuma saya belum punya waktu untuk ketemu. Akhirnya itu ketemu pertama kali. Kami ketemu di bandara saja, karena saya harus mengajar flight yang berikutnya 4 jam kemudian. Nah, dalam pembicaraan itu ada masalah. Mamanya dengan papanya sudah cerai. Masalahnya di sini. Saya tanya, mamanya sudah menikah lagi, papanya tidak. Jadi nanti kalau kalian menikah, siapa yang duduk di atas? Papa kandungmu atau papa tiri? Kan saya harus tanya dulu untuk itu. Waktu kakak saya menikah, yang mendampingi kakak saya ya papa mama kandung. Terus papa tirimu gimana? Duduk aja di bawah. Wah, saya bilang hebat kalau begitu. Dengan papa tirinya, dia punya adik tiri. Jadi nanti kalau adik tirimu menikah, jadi mamamu ganti lagi duduknya dengan papa ini. Iya. Nah, saudara, dari gambaran itu saya menemukan itulah gereja. Karena bapak kita banyak. Loh, betul nggak? Karena ada gereja ngakui Tuhan yang lain masalahnya. Maka itu kita harus sadar betul arti kata ini. Bapak kita punya nama. Dan nama itu yang membuat kita jadi satu. Katakan amin. Bapa, pelihara mereka dalam namamu. Ini yang indah sekali. Kemarin di Samarinda, Pak Pendeta Jaya Iskandar menerangkan bagus soal ketemu dosen. Saya minta nanti terakhir Pak Yayan teruskan ini. Saudara, kalau tidak dalam satu nama, maka kita akan tercerai-berai. Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat yang keempat. Ini bagus sekali kebenaran ini, supaya kita makin jelas. Wahyu 20 ayat yang keempat. Jadi biarlah mulai hari ini kita tahu satu papa dan satu darah. Amin. Kita ini keluarga besar. Jangan terpecah-pecah hanya karena nama yang lain, termasuk nama organisasi. Ayo kita bersatu betul-betul. Saya harap semua hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini jangan menonjolkan nama gereja kita. Enggak ada gunanya. Tonjolkan nama papa kita itu saja. Kalau ditanya orang, bilang aja pokoknya kita saudara. Ayo kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wah, ini hebat sekali. Juga aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah apa? Baca telah apa? Dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada daya tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jangan panik dengan nama organisasi, itu harus ada karena negara hukum, tapi jangan itu ditonjolkan. Bersyukur kepada Tuhan karena itu anugerah. Setelah kira-kira 15 tahun terakhir ini, orang itu sudah nggak pernah tanya saya itu pendeta dari gereja apa. Yang pertama alasannya buat mereka nggak penting juga, karena buat mereka saya sudah diterima sebagai hamba Tuhan, itu anugerah buat saya. Nah, yang kedua, orang itu nggak pernah tanya, pasti bosan saya jawab. Dan bersyukur, kependetaan saya dari salah satu organisasi, dan orang nggak pernah pusing itu, karena saya berusaha organisasi gereja saya itu hanya dipakai untuk urusan di dunia ini saja. Tapi di atas semuanya itu, nama papa saya lebih penting daripada nama Allah. Betul? Kalau saudara papa masih hidup, orang kan tanya, kamu anak siapa? Papamu siapa? Betul nggak? Kalau ayah kita masih hidup. Nah, ini konsep penting. Bertahun-tahun gereja mendiskusikan ayat ini, karena ini penting. Ini bicara pemerintahan kerajaan 1000 tahun di bumi. Lihat, aku melihat tahta-tahta. Jadi ada berapa? Lebih dari 1. Kok aneh?